Gimana caranya saya screening? Ya satu-satu cari yang gainer karena prinsipnya esensi dari screening itu pertama mencari pembentukan candlestick reversal. Membentuk candle reversal itu untuk acuannya dari turun mau naik gitu ya. Nah, kita cari asumsinya dia di sini kan kalau turun itu kan candlenya merah turun-turun ke bawah terus reversal mulai naik kan. Nah, berarti naiknya ini kan reversal candlenya hijau. Terus selain mencari candle reversal, esensi screening itu juga mencari kelanjutan tren. Fokusnya mencari kelanjutan tren itu untuk apa? Untuk trading harian. Mungkin teman-teman yang di Alpha Trade Academy ada yang suka trading harian. Itu juga saya share roadmapnya. Atau nggak perlu join di Alpha Trade Academy di channel Instagram, sorry, di channel WhatsApp dan di channel Telegram juga saya share juga roadmap-roadmap yang masih berpotensi masih jalan. Nah, roadmap-roadmap itu bisa dimanfaatkan untuk roadmap kelanjutan tren. Selanjutnya esensi dari screening itu mencari breakout. Tentunya kalau mencari kelanjutan tren, mencari reversal, mencari breakout itu harus naik kan? Dia harus naik dan harus hijau tentunya. Jadinya esensi dari screening itu pertama mencari reversal, kedua mencari kelanjutan tren, ketiga mencari breakout. Nah, ini kondisi ini candlenya harus hijau. Candlenya harus hijau. Namun bukan berarti semua candle hijau itu menarik ya. Nah, makanya saya bikin beberapa watchlist saham di per sektor untuk mencari saham-saham yang gainer. Nah, nanti kita praktekin. Lalu kalau misalkan di TradingView sudah ada saham-saham yang gainer, apa yang saya lakukan? Saya akan klik yang di bagian persen perubahan ini. Persen perubahan ini akan memfilter top loser dan top gainer. Nah, saya screening yang top gainer, top gainer. Nah, contoh kayak NRG ini kan masih memungkinkan bisa melanjutkan kan. Nah, kalau ada satu saham yang menarik gitu ya. Kalau ada suatu saham yang menarik sekiranya ini sahamnya menarik nih secara teknikal. Nah, maka langsung saya pindah tampilan ke tampilan eh, Stockbit. Kenapa? Ini saya nggak di-endorse sama Stockbit ya. Sekali lagi saya tidak di-endorse sama Stockbit. Nah, kenapa saya pakai Stockbit? Karena di dalam chartnya itu ada beberapa indikator data transaksi. Kan kalau di TradingView nggak ada data transaksi, adanya indikator teknikal. Yang saya pakai 2MA, MA21 dan MA50. Terus yang kedua ini basically ini custom MACD buat sebagai momentum trennya. Nah, kalau ada yang menarik saya langsung lihat di Stockbit. Nah, ini yang saya pakai Stockbitnya yang versi web ya. Jadi saya lebih suka pakai Stockbit yang versi web. Terus misalkan kita ngelihat energi, secara teknikal menarik di TradingView. Lalu saya pindah ke Stockbit untuk ngelihat akumulasinya. Ada nggak sih money flow-nya? Ada nggak sih akumulasinya? Maka di sini ada yang namanya menu bandar detektor. Ini broker summary. Saya lihat broker summary-nya. Saya asumsikan, saya simpulkan ini menarik nggak ada akumulasi atau tidak. Terus kalau akumulasinya valuasinya berapa? Atau mungkin siapa yang akumulasi gitu kan. Nah, ini periodenya bisa kita adjustment. Nah, jadi langsung di dalam versi web chart di Stockbit itu sudah ada semua kebutuhan yang saya butuhkan. Jadinya saya pakai dua tab. Yang pertama tab Trading View untuk kebutuhan mencari teknikal. Nanti kita praktekin screeningnya gimana di setelah ini. Terus yang kedua kalau di secara teknikal di Trading View menarik, saya pindah ke Stockbit. Stockbit ini untuk apa? Untuk mencari akumulasinya ada nggak ya gitu. Pendukung untuk lanjut naiknya ada nggak ya? Contoh ya NRG hari ini. Oh, NRG ada akumulasi hari ini. Siapa sih yang akumulasi? Oh, ternyata yang akumulasi AK, PD sama CC yang mendominasi transaksi
NRG hari ini masing-masing 58 triliun miliar, 55 miliar, 52 miliar. Di harga berapa sih rata-rata? Nah, di sini kelihatan di dalam satu web chart ya. Ini yang saya senang pakai Stockbit. Sekali lagi saya tidak di endorse sama Stockbit. Saya tidak bermitra mitra dengan Stockbit. Ini pure cara saya. Saya karena ada yang tanya gimana sih Mas Alven cara screeningnya? Ya, ini kita kita bareng-bareng screening hari ini. Nah, ini kayak contoh NRG. Nah, NRG kan saya udah punya trading setup yang sudah saya share di Alpha Trade Academy. Kita entry di 1650 dan sudah jalan naik ke atas. Nah, saya update analisa ini di channel WhatsApp. Linknya ada di bio channel WhatsApp dan di channel Telegram. Linknya ada di bio ya. Ini saya update dulu. Jadi untuk lihat galeri-galeri analisa saya, Anda bisa cek bio saya nanti setelah ini. Ini saya update di channel Instagram, channel Telegram dan channel WhatsApp. Linknya ada di bio. NRG, NRG, ENRG. Ini saya update. Saya share juga di channel Telegram. Nah, Elsa juga kayak gini kan masih berpotensi melanjutkan, ada gap juga di atas. Kita juga udah punya trading setup di Alpha Trade Academy. Kita masuk di 735. Ini Elsa ada nggak sih akumulasinya? Saya baru lihat ke Stockbit. Siapa sih yang akumulasi? Berapa sih valuasinya hari ini? Kayak gitu biasanya saya. Nah, yang akumulasi hari ini CC 17 miliar, LG 13 miliar. Berarti kan dua broker ini kan yang mendominasi transaksi hari ini. Biasanya saya nariknya ke 1 bulan terakhir atau 1 minggu terakhir. Yang pertama saya tarik 1 minggu terakhir dulu dari hari Senin. Anggaplah dari tanggal 19. Ini kan eh, Kamis, tanggal 19 Senin, tanggal 20 atau tanggal 19 sama aja sih. Itu ya, dari hari Senin lah, tanggal 20. Nah, ada nggak sih akumulasinya? Oh, ada, masih ada akumulasi. Hari ini juga ada akumulasi. Dilihatnya dari mana? Dilihatnya dari ini juga indikator net foreign buy sell dan bandar volume. Ini kan ada dua indikator yang merepresentasikan net foreign buy sell ini asing yang akumulasi, bandar volume domestik yang akumulasi. Nah, ini tinggal kita lihat aja akumulasinya ada apa enggak. Oh, ternyata hari ini ada akumulasi, dari indikatornya pun hijau. Terus yang akumulasi CC LG berarti masih memungkinkan bisa melanjutkan kenaikan. Kita punya target gap close. Kalau misalkan dia break dari gapnya atau sampai lebih dari gapnya, maka memungkinkan bisa lanjut naik ke target-target resisten selanjutnya. Nah, ini saya update di channel WhatsApp dan di channel Telegram. Linknya ada di bio. Kalau yang belum join channel WhatsApp dan channel Telegram, ini bisa pilih aja salah satu, sama aja kok, saya postingnya sama. Elsa, Anda mau lebih nyaman pakai Telegram atau lebih nyaman pakai WhatsApp? Saya postingnya sama. Terus juga kita punya trading setup. Bentar, saya live screening di Instagram. Instagram. Yang mau join silakan. Itu ya, sebentar. Nah, lanjut. Nah, kayak MDC ini hari ini naik 5,8% dengan adanya volume. Ada nggak akumulasinya? Ternyata masih solid, dari tanggal 20 pun juga masih solid. Artinya dari Senin sampai hari Kamis ini masih ada potensi kenaikan.
Targetnya kemana? Targetnya cari resisten selanjutnya. Ini saya update di channel Telegram dan channel WhatsApp. Terus bentar, saya update dulu ya saya sambil update di channel Telegram dan channel WhatsApp. Saya share chartnya. Nah, ini kan rejection dari resistennya nih. 4.000 kepentok. Ada nggak sih? Masih ada nggak sih ini akumulasinya? Ternyata sebetulnya masih ada akumulasi dan masih dominasi BK dan MG. BK akumulasi. Coba saya tarik ke tanggal 1. Ternyata dari tanggal 1 pun masih ada akumulasi. Berarti roadmapnya masih potensi dong. Pun kalau ada koreksi, memungkinkan koreksinya koreksi sehat. Tidaknya sampai dengan ke 3.660 sampai dengan 3.800. Seiring juga nanti kan MA-nya juga naik. Jadi kepentok MA rebound potensinya gitu karena masih ada akumulasi belum ada distribusi. Nah, jadi roadmapnya ada dua skenario. Yang pertama dia koreksi dulu turun ke bawah, lalu dia rebound lagi atau dia breakout dari resisten 4070-nya untuk uji target resisten tertinggi di 4370. Nah, kayak gini cara saya screening. Jadi yang suka nanya di chat personal Instagram saya semoga terjawab nih. Ini saya update di channel WhatsApp. Linknya ada di bio. Ini link channel WhatsApp ini baru ya. Jadinya followersnya masih sedikit. Ya sama Telegram juga masih sedikit sih. Oke, ini saya update di Telegram ini. Selanjutnya saya cari satu-satu. Wah, ini kan masih menarik ya. Roadmapnya berarti kalau masih menarik, masih target tertinggi resistennya sebetulnya ini udah sampai di zona resisten close tertinggi, high tertinggi. Udah sampai target resisten sebetulnya. Nah, pertanyaannya masih bisa lanjut breakout resisten nggak nih kan gitu. Baru setelah itu saya konfirmasi ke Stockbit, saya lihat SMMT, ada nggak akumulasinya. Ternyata SMMT 1 bulan ini tuh juga masih ada akumulasi, tapi perhatikan SMMT ini volume transaksinya kecil banget. Seminggu ini aja atau dari hari Senin aja transaksinya tuh cuman 2,6 miliar. Akumulasi YU aja cuma 1,5 miliar, maka volatile banget marketnya. Tapi dengan begitu tetap masih ada akumulasi, berarti masih ada potensi dia bisa lanjut naik. Nah, ini di resisten namanya juga roadmap kan. Mas Al, singkatannya kalau misal kita punya setup plan yang potensi ada 10 emiten yang menarik punya modal 100 juta terus pasang 10 juta masing-masing. Betul, saya menyarankan dibagi rata. Nah, ini saya bocorin sedikit ya, money management sedikit nggak apa-apa. Ini buat teman-teman, ngebantu teman-teman juga selamat dari money management. Gini konsepnya, kita punya 100 juta kan, kita punya 100 juta, terus kita punya 10 emiten. Nah, masing-masing itu dibagi 10 juta, 10 juta, 10 juta atau maksimal dibagi 5, Pak. Kita tuh bukan cenayang kan? Kita bukan cenayang yang tahu harga saham itu secara pasti itu naik atau turun. Kita bagi 5 lah katakanlah biar saya gampang ngitungnya ya. Biar saya gampang ngejelasinnya lebih cepat. Katakanlah masing-masing 20 juta. 20 juta, 20 juta, 20 juta, 20 juta, 20 juta. Ini yang eh, bagi 5 ini yang lebih kayak moderat, profil resiko yang moderat. Kenapa profil resikonya moderat? Karena gini, kalau modalnya 100 juta kita beli saham 5, cari saham 5. Kan belum tentu semuanya ini kena cut loss kalau kondisi marketnya normal.
Tapi kalau misalkan kondisi marketnya lagi bearish, ya mungkin aja kena lima-limanya gitu kan. Dan apa yang harus dilakukan kalau kena lima-limanya? Ya udah istirahat. Berarti market lagi nggak enak gitu. Pastikan sahamnya juga bukan saham tanda kutip gorengan ya. Karena kalau Anda belinya saham gorengan juga hati-hati juga sebetulnya, mau sahamnya mau marketnya IHSG-nya lagi bullish, mungkin aja itu saham kebanting. Namanya juga gorengan tanda kutip. Tapi beli saham tuh yang normal-normal aja, yang market cap-nya cukup besar dan transaksinya mungkin hariannya di atas, kalau bisa di atas 10 miliar kalau bisa gitu. Nah, katakanlah turun, saham yang satu turun, saham yang kedua turun, saham yang ketiga turun, gitu ya. Saham yang keempat naik, saham yang kelima naik, apalagi kalau 10 saham, gitu kan. Apalagi kalau 10 saham nggak mungkin semuanya turun, pasti ada yang naik. Nah, kalau orientasi 5 saham, gini, kan kita kan punya batasan resiko ya. Toleransi kita maksimal, kalau saya sih menyarankan toleransi kita maksimal itu maksimal risk secara teknikal itu atau risknya itu di bawah 10%. Di bawah 10%. Artinya kalau risknya maksimal 10%, berarti potensial profitnya lebih dong dari 10%. Kan gitu teorinya. Nah, katakanlah rata-rata 7% minusnya. Ini cut loss katakanlah 7%. Ini cut loss 7%. Ini cut loss 7%. Berarti totalnya ini kita minus itu 21% kan? Minus 21%. Nah, tapi kalau ini dua naik, yang profitnya katakanlah lebih dari 10%, katakanlah rata-rata 13% aja. 13% profitnya, ini plus loh. Ini plus. Ini mohon maaf ya, tulisannya jelek. Plus, ini total kita profit itu 26%. Gitu, apalagi kalau tadi pertanyaannya bagus banget, makanya saya langsung responsif jawab. Berarti kalau 10 saham ya dihitung aja 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Nah, ini saya hitungnya 5 saham biar moderat. Kalau 10 saham itu konservatif, cari aman, nggak apa-apa, itu lebih bagus malah. Kalau untuk yang belum yakin. Ibaratnya kalau di market itu biasanya saya ada gigi satu, gigi dua, gigi tiga gitu. Kayak mobil, kayak berkendara lah. Kalau marketnya lagi kurang bagus, ya pakai gigi satu dulu, porsinya ya 10 juta, 10 juta, 10 juta. Nanti kalau marketnya udah bullish gitu ya, naik gigi dua, masuklah mungkin 20 juta, 20 juta, 20 juta gitu. Nanti gigi tiga kalau marketnya udah benar-benar confirm bullish nih, baru kita agak sedikit agresif, sahamnya nggak perlu banyak-banyak, tiga saham aja udah cukup, tapi yang benar-benar pasti kita yakini bahwa memungkinkan saham itu benar-benar bullish dan bakal naik gitu. Jadi kita harus paham juga nih siasati market, tentunya ISG-nya. ISG-nya sekarang lagi kondisinya gimana? Kalau lagi kurang enak ya gigi satu dulu lah gitu. Jangan banyak-banyak, jangan langsung all in. Kita masuk gigi satu aja dulu. Nah, nanti kalau misalkan ISG-nya udah mulai rebound, udah mulai jangka pendeknya udah mulai naik, masukin gigi dua gitu. Berarti volume transaksinya agak dibesarin atau sahamnya dikurangin gitu kan. Ya tadi 10 ini jadi 5. Nanti kalau misalkan bener-bener marketnya lagi bullish, ya jadi 3. Nih tanda kutip ya. Kalau market IHSG lagi bullish, ada istilah monyet entry aja masuk ke saham, cuan pasti. Kan gitu kan? Nah, makanya kalau kondisi marketnya lagi kurang jelas ya gigi satu dulu. Yang penting konteksnya kan di sini kita manajemen resiko kan. Nah, di sini kita lihat tadi, kita balik lagi ke hitung-hitungannya. Kalau kita punya 5 saham, 3 sahamnya cut loss masing-masing rata-rata 7% minusnya. Kita harus cut loss 7%. Tapi kita profit lebih dari 13%. Kayak tadi aja nih, saya punya MEDC. MEDC ini udah running profit berapa? 6%. Target profitnya 18% kan? Berarti lebih dari 10%. Kayak Elsa juga. Elsa risknya 10%, target profitnya 14%. Ini kalau sampai gap doang. Tapi kalau dia terus naik,
memungkinkan kalau target resisten ini 20-an% kan, sama. Terus energi, nah energi nih agak sedikit besar risknya, 13%, 14% lah saya buletin nih. Tapi targetnya 46%, sekarang aja udah running 26%. Artinya kan sudah 2 kali lipat dari risknya. Kalau risknya 7% atau 10%, ya returnnya harus 2 kali lipat dong, target idealnya kan gitu. Nah makanya kayak 3 transaksi loss tapi hanya 2 transaksi yang profit, itu profitnya tetap ketutup atau lossnya tetap ketutup dengan profitnya. Jadi jangan pernah ngejar eh, winning rate. Kalau saya saranin, saya tuh ini apa namanya, nggak terlalu fokus kepada winning rate, tapi fokus kepada money management. Kalau 5 transaksi kita cut loss, kita batasi kerugian 7-10%, tapi kita returnnya lebih dari 10%, maka 3 kali cut loss 7% pun dengan 2 kali profit tapi lebih dari 10%, minusnya itu udah ketutup. Kalau dengan hitung-hitungan ini aja, ini minus total 21%. Ini 2 transaksi 13% masing-masing profit. Ini kalau 13% loh, kalau terus naik gimana? Ya kan gitu. Terus kalau misalkan hitung-hitungan ini 13 kali 2 profit 26, berarti saya masih sekitar 5% profit secara keseluruhan portofolionya. Itu untuk eh, manajemen resikonya. Ini bagus banget pertanyaannya. Ini harusnya teman-teman makasih sama yang tanya. Jadi saya open juga tuh. Gitu ya. Jadi dibagi rata. Karena siapa yang masih apa namanya, yang masih asal-asalan, sering sering kan Anda transaksi, kayaknya sahamnya bagus deh. Wah, yang ngomong tuh salah satu influencer yang Anda trust banget sama dia gitu. Wah, kalau dia udah khotbah gitu ya, udah bikin pernyataan, langsung pada beli all in. Katakanlah modalnya 100 juta. Wah, karena dia yang ngomong, wah langsung beli 10 juta gitu. Wah, karena dia yang ngomong, lebih percaya kan, masuk 30 juta. Karena ada lagi yang lebih pinter lagi, yang Anda anggap lebih bagus, Anda masuk 50 juta. Jadi ngasal. Lah ini kalau misalkan 3 transaksi aja, ini 30 juta, ini 10 juta, ini 50 juta, ini profit 20% pun ini nggak akan nutup kalau yang 30 juta ini minus 10%. Bener nggak? Terus kalau apalagi yang 50%, 50 juta turun, ya habis semuanya. Makanya harusnya dibagi rata. Lalu lusanya muncul 5 saham lagi yang lebih potensi. Uang modal semua sudah dibelikan 10 saham. Jadi gimana Mas bongkarnya? Karena kalau lagi bullish bisa muncul 20. Nah, kalau ada muncul saham lagi, gini Pak. Sekarang kita coba berimajinasi sebagai CEO atau sebagai direktur suatu perusahaan gitu. Kita transaksi ini kan berbisnis ya. Katakanlah kita punya 10 saham udah nih, atau 25 saham atau 10 saham lah. Ya udah, tanggung jawab sama bisnis yang kita pilih. Lalu kalau ada yang menarik, ya nggak usah lihat kanan kiri harusnya. Lanjutin aja, tanggung jawab sama proyeknya. Saya pernah ngalamin, gimana kalau di teman-teman Alpha Trade Academy ngerti lah. Saya pernah ngalamin kondisi di mana ini saham tuh nggak jalan-jalan. Ini saham nggak jalan-jalan. Terus akhirnya saya putusin untuk exit. Saya putusin untuk udahlah, dia nggak kemana-mana, rugi enggak, profit juga enggak. Akhirnya saya exit, saya jual, saya pindah ke saham lain yang sekiranya menarik. Ternyata apa yang terjadi? Saham yang saya jual malah naik. Saham yang saya beli baru itu malah kena cut loss. Jadinya saya berpikir nggak usahlah terdistrak sama apa yang ada di luar sana. Jadi mindsetnya harus tanggung jawab dengan transaksi yang kita lakukan atau transaksi yang sudah kita putuskan, bertanggung jawab dengan transaksi sebelumnya sampai selesai. Gitu. Jadi nggak usah
mikir kalau Anda punya warung gitu kan, Anda jualan katakanlah jualan kelontong gitu, jualan kayak warung biasa lah, warung rokok kayak Madura gitu. Pindah ke pacar baru malah pacar yang lama yang perform ya, betul. Kan suka gitu kan, kalau kita ninggalin pacar malah pacar kita yang lebih glowing. Mantan kita yang glowing daripada pacar kita sekarang. Gitu, jadinya sama kayak kita punya warung, ternyata warung yang di depan kita dia jualan somai. Tiap hari banyak banget yang beli somai itu. Kan bukan berarti kita langsung jualan somai juga kan. Kalau memungkinkan ya boleh aja kita ikutan jual somai. Tapi kalau modal kita sudah eh, keluar semua di bisnis itu, ya udah selesaikan bisnis itu sampai selesai. Maksudnya jangan sampai bisnis itu ya udah deh warung kelontong gue jual gitu kan. Warung kelontong gue jual, gue ganti jualan somai kan nggak gitu juga. Ya kalau masih bisa ya kita beli juga atau jualan juga itu somai gitu ya. Mencari yang terbaik padahal pertama paling terbaik. Nah pada dasarnya kita nggak tahu mana yang terbaik gitu. Kita nggak tahu karena market itu tidak pasti. Yang pasti itu ya ketidakpastian itu sendiri. Sehingga kadang ada kondisi yang dimana marketnya dilihat dia tidak ada akumulasi, tapi harganya naik. Tapi ada kenaikan, sorry, tidak ada akumulasi, harganya naik. Tapi ada akumulasi, harganya turun. Nah, berarti kan nggak jelas. Ada yang namanya itu yang disebut anomali. Makanya kita harus antisipasi anomali itu sebetulnya. Gitu ya. Jadi nggak perlu pindah-pindah, kita tanggung jawab lah. Intinya biasanya ya, kalau saya duduk di meja kerja saya, lalu saya udah punya transaksi, katakanlah duitnya udah habis. Gitu ya. Katakanlah Anda all in atau saya all in katakanlah gitu di beberapa saham. Ya udah, saya sebagai CEO gitu kan. Saya lihat progresnya bisnis gue gimana nih kayak NRG. Oh NRG udah di 2090 masih memungkinkan nggak naik ya kira-kira. Lalu saya audit gitu kan. Saya audit lihat stok bid masih ada nggak ya NRG akumulasinya kan gitu kan. Kita sebagai sebagai CEO kan mengaudit sebetulnya, menganalisa. Oh masih rame nih ada yang masuk ke toko kita 123 miliar katakanlah gitu. Toko kita masih ada transaksi 123 miliar. Oh ya udah, berarti hold aja dulu deh gitu. Terus kayak hari ini Elsa boom juga. Elsa naik nih ke 805. Oh saya lihat Elsa udah tinggal gitu aja. Elsa ada transaksi masuk 16 miliar, 13 miliar, 17 miliar. Oh, cuman naiknya cuman 10%, ya udah. Nggak usah ini apa namanya, nggak usah iri sama saham yang hari ini naik 30%. Kan ada nih hari ini naik 30%. Nah, kayak KOBX, Teguk, Maksi, SKBM, ini 20% lebih. Gitu. Bukan berarti dong NRG, Elsa saya jual, terus saya masuk ke PTMR, Trio, PGLI yang hari ini naik 24%. Kan bukan berarti kayak gitu kan. Makanya kita fokus aja sama bisnis yang udah kita jalanin, tanggung jawab dengan tanggung jawab yang udah kita pilih. Disitulah kita ambil keputusan untuk transaksi udah tanggung jawab. Penasaran, Komo bisa bullish sampai kapan? Komo apa sih? Gitu ya. Oke, kita lanjut screeningnya. MEDC udah saya share belum ya? Ini yang belum join eh, channel WhatsApp dan channel Telegram bisa klik linknya di bio ya. Ini analisa-analisa ini saya share di bio. Kok di bio, di channel Telegram dan di channel WhatsApp. Linknya ada di bio. Seger SMMT masih ada peluang. Jadi ini saya share. Terus targetnya masih ada nggak di sebelah kiri? Kalau nggak ada,
kita pakai namanya Fibonacci, tarik dari atas ke bawah. Saya pakai 1272 sebagai acuan target, lalu 1618. Nah sebetulnya roadmap saya udah dari bawah nih, lanjut naik ke atas, tapi nggak saya bikin trading setupnya. Oke, nggak apa-apa. Ini saya update di channel WhatsApp dan channel Telegram. Oke, seger, masih ada menarik gak nih? Mas Al, sampai BRI downtrend, apakah boleh masuk nanti ya? Nanti setelah selesai screening, boleh tanya analisa saham. Ini kita selesaikan dulu screeningnya, biar kita siapa tahu dapat referensi saham yang menarik dari hasil screening kita malam hari ini. Setelah screening ini boleh kita tanya. Akra, saja update dulu Akra. Saya masih punya roadmap Akra, bisa lanjut naik ke atas. Esensi dari screening ini mencari potensi ya, bukan suatu kepastian. BBTN breakout, resistennya potensi target 1610. Jadi masih bisa saya update BBTN, update di Telegram. Di follow ya channel Telegram dan channel WhatsApp-nya. Linknya ada di bio. Ya BP. Nah gini, kalau kita udah enak ngelihat chart, nggak usah lama-lama ngelihat chart, kita tuh punya kayak intuisi gitu. Saham ini masih bisa kemungkinan naik atau tidak. Itu kasat mata tuh udah kelihatan, beberapa detik kita lihat tuh juga udah kelihatan nih BBNI masih ada peluang naik sedikit ya. Ini ada support become resistant di sini. Dia kepentok MA juga memungkinkan di level 4000. Jadi kita lihat di 4000 dia masih bisa naik apa enggak, breakout atau enggak, breakout MA atau enggak. Kalau enggak ya hati-hati juga. Masih belum cukup menarik sebetulnya. ESA masih memungkinkan masih bisa lanjut naik, break dari 905. Kita lihat ESA ada nggak akumulasinya. BTN target berapa? Nah, dilihat di ini di channel Instagram, di channel Telegram ataupun di channel WhatsApp. Nanti kan bisa di zoom, bisa di download juga itu gambarnya. Linknya ada di bio. Masih ada akumulasi. Berarti masih memungkinkan bisa lanjut naik sampai ke 1000. Biar bisa lihat atau download gambarnya hasil analisa ini, join channel WhatsApp dan Telegram. Linknya ada di bio. Ini saya share di situ gambarnya di channel-channel WhatsApp dan Telegram. Kayaknya sepi banget ya, saya masukin backsound biar ada musiknya. Di NKP saya juga punya trading setup tapi belum jalan, belum kemana-mana, jadi wait and see dulu. Udah nggak akumulasinya INKP, ternyata masih ada akumulasi kan, masih ada PD akumulasi 19 miliar yang buang AZ. Yang dominasi minggu ini PD, cuma belum signifikan, makanya wait and see dulu, masih sideways. Kim juga udah sempat naik turun lagi. KPLN saya belum. Nah saya nyari itu yang gener-gener per sektor, nyari gener-gener yang ada di per sektor untuk apa ya, untuk mencari kelanjutan trennya. Nah yang hijau pun juga belum tentu menarik. Kayak ini ada beberapa nih di consumer non cyclical. Ini hijau tapi belum tentu menarik. Tapi kalau untuk trading harian mungkin aja bisa dipantau.
ADES karena udah naik di breakout sebetulnya. Coba lihat ADES. Memungkinkan S&P dan Nasdaq ada merah, besok IHSG pasti merah. Kalau kita lihat dari trennya, nanti kita bahas IHSG-nya nih. Dari trend structure-nya IHSG masih bearish banget. Jadi dia baru selesai dari koreksi bearishnya sebetulnya. Naik kemarin, minggu kemarin itu IHSG sebetulnya koreksi bearish, hati-hati. Nanti kita coba lihat. Ini cara saya screening gini, yang suka nanya gimana sih cara saya screening, ya satu-satu di Stockbit. Ini ada potensi rebound JPFA. Nah ini kan secara teknikal kayaknya nih menarik ya. Secara teknikal ada rebound di MA, dia udah golden cross juga MA-nya. Terus ini supportnya saya taruh di low 2570, kita asumsikan sebagai higher low terakhir terdekat. Targetnya kemana kalau naik? Target minor, resisten minor di 2830, selanjutnya sampai dengan 2960. Nah pertanyaannya, confirm nggak nih JPFA bakalan bisa naik? Nah baru setelah kayaknya secara teknikal itu menarik, saya pindah ke tab Stockbit. Saya lihat ada nggak money flow-nya JPFA. Nah ternyata dari tanggal 20 atau hari Senin kemarin, JPFA ada akumulasi. Yang mendominasi akumulasi JPFA di minggu ini ada AK 15 miliar, ZP 13 miliar, NI, BK dan seterusnya masih satu digit. Yang AK, ZP ini kan udah 2 digit ya, di harga sekitar 2600-an. At least ini nggak jauh, bahkan deket sama harga last price saat ini. Last price-nya kan di 2680. Nah ZP dan AK ini akumulasi di sekitaran 2650 rata-ratanya kan. Kayak AK aja yang mendominasi transaksi minggu ini 15 miliar, average-nya itu di 2645. Berarti kan nggak jauh beda sama last price hari ini. Jadi masih memungkinkan. Kita bisa spekulasikan, kita buat trading setup. Nah contoh, ini berapa risknya, berapa persen sih? Ini support. Nggak boleh menempatkan stop loss sejajar dengan support, harus di bawahnya. Lanjut naik ke atas. Nah targetnya 10% ya, 1:2 lah ya, 2:1. Tapi ingat nih ada terdekatnya di 5% ya, 1:1. Pertanyaannya, toleransi risk itu kan banyak yang bilang itu 2:1 ya. Sebetulnya 1:1 pun nggak masalah. Itu yang penting punya probabilitas yang cukup besar. Maksudnya probabilitas yang cukup besar itu apa? Ya ada akumulasinya. Teknikal itu seperti kendaraan. Tapi kalau kendaraan nggak ada bahan bakarnya, bisa jalan nggak kira-kira? Kan nggak bisa jalan kan? Nah itu yang terjadi. Teknikalnya bagus, kalau nggak ada money flow-nya juga kurang meyakinkan. Jadi pastikan secara teknikal itu menarik, terus ada akumulasinya. Akumulasinya lihat ya di broker summary. Kalau kebetulan saya ini kan di tab sebelahnya pakai Stockbit, broker summary-nya langsung ada di chartnya. Jadi saya nggak perlu ngelihat di aplikasi lain. Jadi langsung buka chartnya dari Stockbit. Wah ini Stockbit, ini saya sebut-sebut terus ya. Saya nggak dibayar loh sama Stockbit. Jangan dipikir saya endorse-nya Stockbit ya. Oke, ini saya buat trading setup-nya. Saya share di channel WhatsApp dan di channel Telegram. Yang belum join, linknya ada di bio nanti ya. Pastikan entry di harga terakhir biar nggak memperbesar ininya, apa namanya, risknya. Oke, TAPG kita lihat, TAPG masih memungkinkan naik, trennya masih bullish, dia juga baru break dari resisten. Nah ini masih mungkin nggak naiknya berlanjut. Pertama lihat volumenya masih cukup bagus. Lihat dari mana bagusnya? Karena masih lebih tinggi daripada 20 volume terakhir nih. Volumenya saya kasih MA20. Terus kita lihat TAPG akumulasinya masih ada nggak?
Oh ternyata minggu ini pun juga masih ada akumulasi, bahkan hari ini pun juga masih ada akumulasi. Berarti kan masih cukup menarik TAPG untuk bisa melanjutkan kenaikan. Maka dari itu saya buat roadmap naik ke atas. Targetnya kemana? Karena nggak ada historical di sebelah kiri, saya pakai Fibonacci. Saya tarik 1272 dan 1618. Berarti target roadmapnya ke sini. Kalau nggak kuat dia koreksi dulu, lanjut naik ke atas. Ini perlu diantisipasi juga walaupun breakout, tapi dia sudah cukup jauh meninggalkan MA. Hati-hati, suatu tren kalau sudah terlalu jauh meninggalkan MA akan kembali menarik harga untuk kembali ke area MA, walaupun nanti naik lagi rebound MA. Tapi hati-hati kalau sudah cukup jauh. Makanya kalau strategi buy on breakout resistance itu agak sedikit beresiko. Karena apa? Orang udah pada beli di bawah kan, aksi taking profit mungkin aja bisa terjadi. Jadi ini TAPG saya share roadmapnya di channel WhatsApp dan di channel Telegram, linknya ada di bio. TAPG saya update dulu. Di channel kan bisa dilihat chartnya, bisa di zoom. Mungkin nggak kelihatan ya angkanya di sini ya, kecilan ya. Tampilannya biar ini sih, biar kelihatan semua. Makanya saya bikin kayak gini. DSNG, saya lihat DSNG ada nggak akumulasinya? DSNG ternyata akumulasinya masih belum cukup menarik, masih belum ada akumulasi yang signifikan. Berarti kalau kayak gini saya biasanya saya skip dulu. Nah kalau saya pakai komputer screeningnya, saya tinggal pencet spasi, klik spasi, ini turun. Jadi dari watchlist saya ini turun ke bawah, turun ke bawah. Jadi nggak perlu saya ngeklik satu-satu. Kayak MIDI, saya udah punya trading setupnya MIDI. Ini ada resisten, masih ada nggak akumulasinya MIDI? Ini roadmap. Ternyata masih ada akumulasi, asingnya masih akumulasi tuh sejak Februari. Belum ada buangan. Minggu ini pun juga masih ada akumulasi walaupun volume transaksinya itu nggak terlalu besar ya. Ini saya update MIDI di channel WhatsApp dan di channel Telegram, linknya ada di bio. Oke, lanjut. SIMP ini ada pola mirip seperti falling wedge. Ada nggak sih akumulasinya SIMP? Baru saya lihat akumulasinya. Mata saya kemana sih ketika saya cari akumulasi? Mata saya tuh ke sini dan ke sini. Ini kan kalau di Stockbit ada apa namanya, bandar detektor ya kan. Ini udah menyimpulkan ini akumulasi atau distribusi gitu. Small distribusi, small akumulasi, netral. Nah kalau misalkan di sini misalkan akumulasi, siapa sih yang akumulasi gitu, atau berapa sih valuasi akumulasinya, net buy-nya berapa sih itu, sehingga langsung kelihatan di dalam chart. Oke, kalau kayak gini wait and see dulu ya, masih belum cukup menarik SIMP-nya. SMS, ini SSMS ada potensi jadi double bottom sebetulnya. Nah, SSMS akumulasinya belum cukup menarik, jadi wait dulu, kita lihat besok dia break MA-nya apa enggak. Di sini juga ada, kalau asumsinya double bottom kan ada neckline resistennya di 1500, menarik kalau sudah breakout dari 1500. Dia break 2 MA, dia break 2 MA saya, dia juga break resistennya. Jadi wait dulu MLIA. Nah ini kayak industrial, yang hijau cuman MLIA, yang lain open sama dengan close, terus yang satunya merah. Ya udah yang saya screening tuh yang hijau-hijau.
Kenapa sih harus yang hijau-hijau yang saya screening? Karena ya reversal itu kan hijau, breakout hijau. Untuk melanjutkan kenaikan juga harus hijau. Jadi yang saya screening itu manual ini yang hijau-hijau, yang gener-gener. Wika, TOTL udah tinggi banget, jadi biarin aja. Nah, tebik. Nah, ini tebik sebetulnya saya baru bikin trading setup nih. Sebetulnya udah dari tanggal 16 saya bikin trading setupnya. Oh iya, sekali lagi, saya tuh orientasinya bukan trading harian ya. Orientasi saya swing trade. Jadi ini bukan analisa-analisa buat harian, tapi sebetulnya roadmap saya bisa Anda manfaatkan untuk trading harian. Cari aja yang saya share yang masih punya kenaikan cukup bagus dan ada volumenya dan ada akumulasinya. Anda tinggal pilih tuh dari watchlist yang saya share di channel WhatsApp dan channel Telegram. Lalu Anda pantau besok. Sekali lagi, ini bukan buat trading harian. Ini roadmap, orientasi saya trading swing bukan trading harian. Topik. Saya update dulu ya. Ini udah selesai kok ini screeningnya. Kenapa udah selesai? Karena saya nggak screening sampai nih saya kolesterol campuran gitu ya. Ini saham-saham kolesterol. Jadi saya nggak screening. Nah, hasil dari screening saya malam hari ini ada di channel WhatsApp dan channel Telegram. Ini pertanyaan masuk lagi, Mas Al. Ini yang krusial. Kalau sudah setup long tapi TP dan SL, ada TP dan SL berarti apakah pasang auto SL dan auto TP? Apa maksudnya? Berarti apakah pasang auto SL dan auto TP atau kita SL manual saat running trade? Karena sering banget kena SL besoknya terbang lagi. Nah, gini, nggak usah bingung. Sebetulnya ini banyak juga pertanyaan yang kayak gitu. Kalau misalkan kita sudah punya trading setup gitu ya, kita disiplin dulu dengan trading setup. Fungsinya untuk apa? Untuk mengamankan resiko. Kalau kita berpikir kita kena stop loss, terus kemarin naik lagi, ya belum tentu besok naik juga, kan gitu kan? Jadinya tetap aja eh, kita disiplin dengan trading setup kita. Terus pertanyaannya lagi, apakah pakai auto SL dan auto TP? Kondisional kalau itu. Kalau teman-teman bisa punya banyak waktu menyempatkan mantau atau kalau kerja bisa sambil mantau gadgetnya untuk monitoring, ya mungkin nggak usah pakai auto juga nggak apa-apa sebetulnya. Namanya juga trading kan. Trading itu berdagang. Kita sebagai seorang trader berarti pedagang. Analoginya mungkin nggak sih ada warung yang nggak ada penunggunya, pasti kan ada ditungguin kan. Dan juga kadang kita kalau ke warung atau ke tempat sesuatu yang kita mau beli, yang jaganya nggak ada kan bete. Iya kalau kita orang baik, tapi kalau kita nggak baik itu dagangan kita dicomot orang, artinya mungkin aja bisa rugi. Jadi seharusnya teori dari trading itu ya harusnya ditungguin, dijagain, harusnya gitu. Tapi bisa dong nggak kita jagain, gimana caranya? Ya gaji orang buat jadi operator. Nah kebetulan di platform trading itu kan ada auto transaction kan. Nah itu yang kita analogikan sebagai operator kita, otomatis stop loss, otomatis TP, kurang lebih gitu. Sebaliknya dikit lagi mau kena TP tapi belum kena auto TP, malah turun lagi, apalagi kalau IHSG lagi merah. Nah itu dia kan, makanya saya bilang tadi di awal kondisional. Kalau misalkan nih eh, ini kan saya nih kayak tebik, saya bikin trading setup di tebik, emang udah pasti naik ke atas target tertingginya 2320? Kan belum pasti. Kita itu bukan cenayang, kita itu bukan kayak eh, meramal
market yang bakalan naik ke atas. Kita nggak bisa tuh memastikan harga bisa langsung terus naik ke atas secara pasti. Seorang pelaut aja nggak bisa mengendalikan badai di tengah lautan. Yang bisa dilakukan seorang pelaut itu adalah merubah layar perahunya biar tidak terhempas ombak, kan gitu kan. Kalau kondisinya masih lancar-lancar, dia masih katakanlah masih naik, ya udah dibiarin dong. Nanti kalau udah mulai ada reversal, katakanlah resisten terdekat ini ada di 2060. Bukan berarti juga market harus kena resisten terdekat. Target pencapaian tertinggi itu memang di 2320 atau terdekat di 2060. Tapi nggak mesti harus kena. Kalau misalkan kondisinya udah berbalik arah, udah terjadi candlestick reversal, ya udah exit gitu, lebih amannya gitu. Kita nggak bisa memaksakan market itu impulsif kayak kondisi ini, naik ke atas tinggi langsung beberapa hari naik, nggak bisa. Itu kecuali memang karakternya, ada beberapa saham tuh yang karakternya 2 hari naik turun, terus dia naik lagi, terus besoknya turun lagi, terus besoknya dia naik lagi gitu. Tapi tendensinya kalau kita lihat dia masih terus naik, ya udah kita masih bisa hold. Berarti kan memang karakter sahamnya kayak begitu. Gitu. Intinya target itu adalah suatu pencapaian tertinggi. Sometimes nggak sampai pencapaian tertinggi pun kita syukuri, kita nikmati. Yang penting kita peka. Peka atas apa? Peka atas terjadinya candle bearish reversal. Kalau udah ada candle bearish reversal, ya udah exit gitu. Jangan memaksakan, jangan kayak seolah tuh market tuh harus ikut mau kita, nggak bisa. Kita yang harus menyesuaikan kondisi market. Jadi nggak bisa misalkan nih target kita 2320, tapi dia kepentok resisten minor di 2060, ya udah nggak kuat naik, exit. Itu nggak ada cerita. Oh berarti target buat apa? Kan kita udah target 20%, ya nggak bisa kita memaksakan target itu. Kita sesuaikan, ibaratnya kayak berselancar juga deh. Kita emang bisa harus nyari ombak yang kayak gimana mau kita, nggak bisa. Kita yang menyesuaikan alur selancar kita untuk mencari yang kita butuhkan, gitulah kondisinya kurang lebih. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi mungkin? Ini pertanyaannya menarik nih sebetulnya, pertanyaan-pertanyaan di session kelas Alpha Trade Academy sebetulnya. Tapi nggak apa-apa, saya jawab kok. Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, saya closing. Oh ya, saya bahas ISG sambil nunggu pertanyaan yang masuk. Nah, lihat struktur dari ISG masih bearish. Saya coba contohkan struktur bullish. Dia naik, turun untuk naik, turun untuk naik, turun untuk naik. Bearish kebalikannya. Ini turun untuk naik. Bearish kebalikannya, turun, naiknya untuk turun, naiknya untuk turun. Jadi kalau ditanya apa namanya, ISG gimana ke depan? Ya strukturnya sebetulnya masih bearish. Perhatikan kondisi ketika dia bullish. Dia kepentok MA naik, dia kepentok MA naik, dia kepentok MA naik. Dia turun, naik kepentok MA, turun, naik kepentok MA, turun. Nah targetnya sekarang kemana ISG kita? ISG kita punya target support di 6.917. Ini mengacu dari low tanggal 16 Maret 2026. Dan perlu diingat di sini juga ada gap. Ada gap yang sebelumnya turun terus loncat naik. Open di 7.000 berapa nih? Open di 7.162. Nah, ini memungkinkan gap itu harus ditutup.
DSSA kok turun terus Kak? Nah itu udah ada yang jawab, DSSA dikeluarin dari MSCI. Coba kita lihat akumulasinya DSSA. Nah kita lihat akumulasinya ada nggak DSSA? Makanya broker summary itu penting banget kan? Broker summary itu penting banget. Kenapa sih DSSA turun? Ya alasannya karena nggak ada akumulasi. Kebalikan dari nggak ada akumulasi ada distribusi. SS distribusi 62 miliar, AK distribusi 59 miliar, ZP 41 miliar dalam tanggal 20 sampai tanggal 23. At least ini dari tanggal hari Senin sampai hari ini. Nah, terus kita lihat di sini sellernya lebih sedikit daripada buyernya. Ini mengindikasikan kalau semakin kecil lawan banyak, berarti yang menang dikit, berarti kan kekuatannya kuat banget. Selling powernya tuh kuat banget. Sebaliknya, kalau ada akumulasi, akumulasinya katakanlah buyernya 20, sellernya 50 gitu. Terus candlenya hijau katakanlah hari ini, atau per periode tanggal 20 sampai tanggal 23 dia naik terus. Berarti apa? Ini cukup kuat yang akumulasi, yang jualan 50 broker, yang akumulasi cuman 20 broker. Berarti nih kolektif jualan ditampung sama 20 broker, berarti kan akumulasinya kuat. Nah kebalikannya, kalau seller yang paling dikit, berarti yang jualan kuat, yang nampungin kolektif. Ini makanya DSSA turun, bisa dipahami ya kurang lebih gitu. Jadi kalau nggak perlu tanya DSSA kok turun terus Kak gitu. Kalau saya lebih objektif, di luar ada news kayak tadi disebut sama akun Lee David 95, DSSA dikeluarin dari MSCI makanya turun. Lepas dari itu, informasi itu apapun di luar sana, ini data transaksi ini udah merepresentasikan semua yang ada di market. Jadi tinggal lihat datanya. Candlestick merepresentasikan apa yang terjadi di market hari ini. Ada banyak yang jual, makanya candlesticknya merah. Terus siapa sih yang jual? Tinggal lihat di broker summary siapa yang jual. Ternyata dari hari Senin banyak yang jual itu dari SS, AK, ZP dan seterusnya. Gitu. Jadi belajar money flow itu penting, belajar teknikal itu penting. BBRI Mas Al, yang tadi tanya udah murah, harga berapa mulai cicil dan udah anggap murah banget untuk buy on weakness. Kita coba lihat BBRI. Sebetulnya BBRI di harga sekarang pun juga udah murah sebetulnya. Kenapa? Karena jarang banget dapat harga 3.000 kan. Nah, cuman kita cari base price-nya lagi, ini support. Ini support, beberapa kali supportnya di breakdown kan. Diuji. Masuk ke sini rebound, nggak sampai rebound lagi, dia breakdown. Terus saya geser sedikit, saya pakai weekly biar lebih luas lagi tampilannya. Saya cari support terdekat yang mungkin bisa dilampaui BBRI. Nah, ada zona 2960 sampai dengan 2730 untuk BBRI ini. Saya gambarnya di sini deh. Ini udah break juga tuh. Ini supportnya di sini. Dia rejection di sini berarti kan benar support. Nah, ini ada low minor support sebetulnya. Kalau misalkan kita ngacu dari Mei 2020, dia punya support di 2100. Nah, pertanyaannya kan tadi mulai cicil dan udah dianggap murah untuk buy on weakness. Asumsinya ini
Kalau dia turun ke bawah, memang benar sampai ke 2960 sampai 2730 di zona ini, maka itu sudah cukup ideal untuk buy on weakness. Kenapa? Karena secara teknikal, kalau dia benar-benar impulsif, turun sampai dengan 2960 dan 2730 di area ini, harganya tuh atau candlenya udah terlalu jauh meninggalkan MA. Terus kalau udah jauh meninggalkan MA, maka dia akan kepanggil lagi sama MA. Turun misalkan, saya coba simulasikan. Katakanlah besok turun. Dia besok turun lagi. Dia besok turun lagi katakanlah sampai ke zona ini. Lepas dari dia nanti turun lagi ke sini ke 2110 katakanlah, memungkinkan dia akan rebound dulu koreksi bearishnya. Perlu saya ingetin, bullish itu ada koreksi. Koreksinya apa? Turun untuk naik lagi. Nanti untuk buat biar bisa naik lagi dia turun untuk naik lagi, turun untuk naik lagi. Nah, bearish pun juga sama. Turun, naiknya untuk turun lagi, naiknya untuk turun lagi, naiknya untuk turun lagi. Nah, dalam kondisi yang saya simulasikan, katakanlah 1 minggu ke depan BBRI turun, impulsif. Sedangkan sekarang aja, ya sekarang aja itu udah jauh meninggalkan MA, MA-nya udah jauh. Kalau misalkan tadi dia turun sampai ke zona ini, maka yang mungkin terjadi adalah BBRI harus rebound. Harus rebound. Pertanyaannya ini saya hapus dulu. Ini ada support become resistant juga sebetulnya. Ini MA-nya, katakanlah MA-nya akan ikut turun ke bawah. Setidaknya dia akan kembali balik lagi ke MA sama kayak gini nih. Turun meninggalkan jauh MA dia balik lagi ke atas. Turun meninggalkan jauh MA dia balik lagi ke atas. Turun jauh meninggalkan MA dia rejection naik ke atas lagi. Ini juga yang akan terjadi di BBRI. Pas dia turun ke 2110 itu atau maksudnya lepas dari dia turun atau enggak ke 2100, dia di sini harus rebound dulu. Pertanyaannya sekarang setelah rebound dia mau kemana? Apakah dia bakalan terus turun ke bawah atau dia breakout dari MA-nya? Katakanlah MA-nya dilewatin. Ini MA-nya 2 MA yang saya pakai. Katakanlah MA-nya dilewatin, baru di situ kita asumsikan disitulah indikasi BBRI transisi tren ketika dia break dari MA, dia bertahan di atas MA, lalu di atas ada resisten nih di sini. Banyak orang yang jualan sampai ke sini jualan, naik ke sini jualan. Berarti kan ada zona resisten di sini. Maka yang mungkin terjadi dia akan koreksi turun ke bawah. Nah, structure bullishnya terbentuk. Di sini MA bakal naik. Di sini MA bakal naik, di sini MA crossing. Dia kepentok MA sama kayak ini nih, dia kepentok MA, naik lagi, dia kepentok MA, naik lagi. Yang terjadi adalah memungkinkan ketika dia kepentok MA, dia masih bisa lanjut, dia akan rebound MA. Dan disinilah baru kita anggap BBRI bullish trend, transisi dari bearish ke bullish. Gitu ya. Berarti yang mungkin terjadi adalah BBRI targetnya potensial BBRI bisa turun sampai ke 2960 sampai dengan 2730. Ini kita jadikan area berdasarkan perhatikan banyak historical di mana ini ada area demand. Perhatikan kalau kita lihat di sini dia rebound. Di sini dia rejection rebound. Beberapa candle juga rebound, beberapa candle juga rebound rejection. Naik ke atas terus turun beberapa candle juga nih rejection di area ini. Berarti di area ini itu area demand. Smart money masuk di area ini. Disinilah yang kita jadikan target. Kenapa low ini jadi target atau area ini jadi target? Ya secara psikologis gue pernah beli nih di 2800 katakanlah. Dan harganya naik ke 4000. Nah sekarang harganya
di 3.160, udah deket dengan 2.800. Wah, udah deket nih sama harga beli gue kemarin yang gue cuan, gue beli di 2.800, gue profit di 4.000, kurang lebih kayak gitu. Makanya ada psikologis area gitu ya. Semoga bisa terjawab. Mas Al, apakah ada hubungan antara technical analysis dengan volume? Tentu. Tadi saya bilang technical analysis itu alat kendaraan. Volume data transaksi itu bahan bakarnya. Di teori technical analysis, suatu tren akan berlanjut apabila didukung oleh volume. Jadi pastikan volume itu bagus atau besar kalau untuk mendukung kelanjutan trennya. Ada kondisi di mana harganya naik gitu ya. Ada kondisi harganya naik tapi volumenya malah turun. Kita coba, ini saya hapus dulu. Itu yang perlu diperhatikan. Kalau mau cari breakout juga sama. Suatu tren akan berlanjut apabila didukung oleh volume. Nah, kayak gini nih, dia naik. Ya kan? Volumenya naik. Nih saya gambarkan di sini ya. Ini volumenya naik. Candle-nya juga naik. Ini naik candle-nya. Tapi perhatikan volumenya bukannya naik tapi turun. Apa yang terjadi? Dia turun ke bawah. Dia koreksi. Makanya suatu tren akan berlanjut apabila didukung oleh volume. Jadi kalau misalkan ditanya apa hubungannya, ya sangat terkait. Sangat terkait teknikal dengan volume. Harga naik, volume naik, confirm uptrend. Dibilang confirm tidak bisa kita bicara tentang suatu kepastian gitu ya kan. Yang jelas kita bicara tentang probabilitas di sini. Technical analysis itu bukan ilmu pasti. Sama seperti BMKG. BMKG juga meramal, menganalisa cuaca juga dia nggak pernah bilang dia itu pasti bakalan hujan di tempat ini, pasti bakalan badai di tempat ini. Tapi bahasanya berpotensi di lokasi ini mengalami badai, di potensi ini mengalami cuaca yang cukup panas gitu biasanya. Jadi nggak bisa bilang confirm ya, tapi potensinya ketika volume naik di saat dia break dari sesuatu resisten, baik itu resisten trendline, baik itu dia resisten dari MA atau resisten dari high historical didukung oleh volume, maka potensinya punya probabilitas yang besar untuk breakout. Maka suatu tren akan berlanjut apabila didukung oleh volume. Suatu tren akan berlanjut apabila didukung oleh akumulasi. Gitu. Oke, area hijau BBRI boleh borong ya Mas Al. All in ya. Aduh, kalau all in itu disesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Kita lihat aja sebetulnya bicara all in atau tidak di BBRI di 2960 ya, kita lihat nanti kalau misalkan ada barang masuk banyak, nah itu kan tadi kan ada volume yang cukup bagus, cukup besar masuk di area itu, ya kita follow kan gitu kan, kita nebeng bandar kan gitu. Kalau misalkan ada volume transaksi di level atau di zona ini cukup meyakinkan, ini akumulasinya besar banget di sini, ya udah kita juga ikutan. Tapi kalau sekiranya akumulasinya dikit, apalagi belum ada akumulasi, ya bisa jadi skenario yang dia turun bisa terjadi, dia naik mungkin ada rebound sedikit terus untuk turun lagi. Ini bisa dapat base price lagi kan di area ini kan. Saya nggak bisa pasti dia bakalan rebound di area ini, tapi setidaknya kita lihat kondisinya, akumulasinya gimana nanti. Saya bukan anak indigo pun coba datengin ke saya. Kita ketemuan sama anak indigo. Harusnya tuh anak indigo udah jadi orang terkaya nomor 1 di Indonesia atau bahkan di dunia, karena dia tahu harga saham rendahnya di berapa, harga saham tertingginya di berapa. Anak indigo pun nggak bisa. Jadi kita cuma bisa cari potensi probabilitas yang tinggi. Mas Al, trading view kan udah ada indikator volume, kenapa lagi harus pakai Stockbit? Ini bukan indikator volume di Stockbit, Pak.
Yang di sini tuh bukan indikator volume, ini kan indikator volume. Ini kelihatan nggak sih ya? Nih saya gedein ya. Oh, ini bukan indikator volume. Ini tuh indikator net foreign by sell. Nah, ini menariknya kalau di apa namanya? Kalau di Stockbit dia ada indikator diagramnya. Ada indikator diagram akumulasinya. Contoh ya. Contohnya nih kayak ini nih. BBRI. BBRI kan warnanya merah nih yang bawah. Yang bawah warnanya merah. Ini nggak perlu kita ngeliat broker summary-nya. Ini udah digambarin bahwa asingnya tuh jualan. Net sell. Terus yang bawah bandar volume. Itu yang bawah bandar volume, domestiknya jualan. Jadi bukan berarti kenapa saya pakai volume di Stockbit padahal di TradingView ada. Nah, masalahnya indikator net foreign buy sell dan indikator bandar volume itu nggak ada di TradingView. Makanya saya pakai ini untuk melihat data transaksi, indikator data transaksinya direpresentasikan oleh diagram ini gitu. Terus hari ini siapa yang distribusi, baru kita ngelihat broker summary-nya siapa yang distribusi. Ternyata yang distribusi ZP, CC, AK. Yang beli siapa? Yang beli XL, YP, BK gitu. Tapi kalau kita ngelihat dari indikator ini pun juga udah kelihatan gitu. Bagaimana dengan bid over, Mas? Nah, kalau bid over saya bukan aliran yang suka mantauin bid over. Kenapa? Kalau saya lihat bid over itu menurut saya semu. Kebetulan saya transaksinya kan bukannya daily trade ya. Transaksi saya itu swing trade. Jadinya saya nggak terlalu merhatikan bid over. Tapi yang saya perhatikan biasanya kalau untuk mantau real time, saya merhatikannya yang ini. Bentar, saya cariin ya. Contoh aja. Biasanya saya merhatikannya yang ini. Trade book. Bentar, saya contohin nanti. Saya cari gambar contohnya. Bid over itu menurut saya itu semu. Kenapa semu? Karena bid over itu ada yang nempelin lot di bid gitu ya. Di bid terus tahu-tahu hilang gitu. Di over juga tahu-tahu hilang. Nah, itu buat saya semu. Bentar, saya nyari contohnya dulu nih. Top gainer. Bentar. Saya nyari contoh yang relevan. Ini saya ngelihatnya biasanya yang ini, indikator di dia indikator di Stockbit. Bentar. Ini naik-naik semua ya. Bentar, saya cari yang crossing soalnya. Bentar ya. Nah, ini udahlah, yang ada aja deh ya. Lamaan nanti. Ini saya contohin dulu. Saya contohin. Bentar. Nah, ini biasanya saya lebih suka ini ngelihatnya. Kelihatan ya? Semoga kelihatan. Kenapa saya lebih suka ngelihat trade book? Nah, ini kalau di Stockbit
itu adanya di bagian order book ya. Kalau order book Anda turunin, scroll turun ke bawah, itu ada trade book, menu trade book. Nah, ini diagram Anda ganti line. Itu ya. Bedanya apa sih dengan bedanya apa sih dengan broker, apa dengan bid over, dengan order book? Ini misalkan BBRI. Nah, perhatikan, saya bahas order book dulu ya. Trade book sama order book beda ya. Ini misalkan ada 195.000 lot, ya kan? Nah, bisa aja kan 195.000 ini hilang. Tujuannya apa? Pernah dengar kan ada manipulasi bid dan over. Artinya biar kita hajar kanan, biar kita ngambilin barang, hajar kanan, seolah-olah tuh kita ngelihat bandar tuh lagi akumulasi, lagi nahanin harga gitu. Tahu-tahu di bid ini lotnya hilang. Nah, kalau saya nggak suka yang subjektif. Saya lebih suka yang objektif. Nah, kalau kayak gini kan berarti sama aja kayak kita dipermainkan, lagi kayak digocek gitu sama bandar. Ya, saya nggak suka kayak gitu. Tapi kalau trade book, data trade book ini berbeda dengan data order book. Kalau data order book, dia itu belum match, belum fix jadi transaksi. Bisa kita ketipu gitu sama strategi big player di bid over ini. Tapi kalau di trade book ini nggak bisa kita dimanipulasi. Kenapa? Ini data transaksi orang yang udah beli. Data orang yang udah beli. Nah, contohnya kayak gini. Kalau misalkan kita lihat nih, garis line-nya hijaunya kan tadinya di bawah nih. Pertama, semoga kelihatan ya. Ini kan pertama line hijaunya di bawah. Tapi ketika line hijaunya mulai nge-cross dari line merahnya, apa yang terjadi? Harganya tuh naik. Harganya naik, tendensinya harganya naik di hari itu. Nah, ini yang saya lebih suka ngelihat trade book daripada order book, karena ini akan lebih objektif. Transaksinya udah masuk, dia nggak mungkin dong bohong-bohongan. Transaksi bohong-bohongan mungkin nggak sih? Nggak mungkin. Mereka nggak mungkin mainin duit puluhan miliar, ratusan miliar, atau bahkan triliunan untuk ngecoh retail, untuk nyari mangsa retail. Nggak mungkin. Jadi kalau dia udah masuk, transaksinya udah done, udah match, itu benar-benar dia benar-benar berorientasi transaksi di situ. Berbeda di sini. Anda punya duit 500 miliar. Anda biar gaya-gayaan doang gitu. Nih, lihat nih, gue beli BBRI 500 miliar di 3.140. Katakanlah ini jadi jutaan lot. Wah, Anda screenshot, ini nih transaksi gue. Terus udah lama, udah gitu, nggak lama Anda cancel ordernya. Berarti kan ini hilang, jutaan lot ini hilang. Berarti kan semu, transaksinya belum match, transaksinya belum done. Makanya itu saya nggak suka kalau memperhatikan bid over. Saya 1 bulan ini belum tentu saya mantauin bid over, karena saya bukan analis yang subjektif, tapi saya analis yang objektif, melihat transaksi yang udah terjadi untuk menghindari manipulasi. Kurang lebih gitu. Mas Al pernah pakai harmonic pattern? Lebih presisi harmonic pattern atau MA? Harmonic pattern itu sama kayak eh, chart pattern. Ini saya nggak tahu yang dimaksud harmonic pattern itu apa. Harmonic pattern itu gini, pattern yang resmi dijadikan materi pembelajaran analisa teknikal, itu pattern yang mengacu dari teorinya Thomas and Bulkowski. Yang kita kenal ada yang namanya Pennant, ada yang namanya Polling Weights gitu ya.
ada yang namanya rising wedge. Nah ini dari teorinya Thomas and Bulkowski. Ini pattern namanya. Dan yang lain-lainnya ada descending triangle gitu kan, ada descending triangle, broadening wedge gitu dan seterusnya lah ya. Nah harmonic pattern itu kayak diamond pattern. Diamond pattern itu polanya tuh kayak ini. Dia dari bawah naik ke atas sini. Nah, terus dia break out naik ke atas. Ini diamond pattern. Ada cup and handle. Dia dari bawah naik ke atas, bikin cup, bikin handle, terus dia naik. Ini namanya ada shark pattern, ada bat pattern, ada butterfly pattern gitu kan. Nah itu namanya harmonic pattern. Apakah harmonic pattern dan shark pattern yang dari Thomas and Bulkowski itu sama? Pada dasarnya sama, cuman polanya beda gitu kan, teorinya sama. Biasanya gini, ini analoginya sama. Kalau kita belajar di sekolah, kan ada kayak buku cetaknya itu dari Erlangga. Kita belajar matematika gitu kan, dari buku Erlangga. Kayak gitu kalau kita di sekolah. Zaman dulu, nggak tahu tuh kalau sekarang nama bukunya apa. Kan gitu kan. Nah, tapi ada teori sempoa. Teori sempoa itu resmi nggak dari pemerintah? Yang buat belajar pada umumnya di sekolah? Tidak. Sama seperti harmonic pattern, dia tidak resmi masuk ke materi technical analysis pattern, tapi sempoa juga sama, nggak masuk ke materi metode perhitungan belajar nasional. Nah, tapi bukan berarti sempoa nggak bisa digunakan, sempoa nggak bisa dijadikan alat atau cara berhitung. Sempoa bisa dijadikan alat berhitung atau cara berhitung maksudnya. Sama harmonic pattern juga gitu. Dia bisa digunakan untuk metode analisa. Makanya ada teori cup and handle, harmonic pattern, sharp pattern, apalagi banyak bad pattern, butterfly dan seterusnya lah. Terus kalau tadi dibilang lebih presisi harmonic pattern atau MA mas, semuanya punya cerita yang sama, semuanya punya probabilitas yang sama. Semuanya adalah metode analisis teknikal. Yang terpenting adalah bukan mana yang lebih presisi, semuanya punya probabilitas yang sama. Harmonic pattern punya juga probabilitas yang besar untuk melanjutkan kenaikan katakanlah gitu. Dia bikin apa namanya cup and handle katakanlah yang paling gampang mungkin sering umum gitu ya. Cup and handle juga punya probabilitas yang cukup besar untuk kalau dia naik ke atas dia bisa lanjut. Tapi cup and handle juga punya probabilitas yang besar juga untuk gagal. Kalau gagal jadi apa? Jadi double top. Kan gitu kan? Nah makanya mereka punya atau kayak harmonic pattern, chart pattern, kayak chart pattern ada penan katakanlah. Dia ngebentuk 3 wave di dalamnya, tapi dia naik ke atas terus turun ke bawah. Itu mungkin aja dong bisa gagal. Terus juga kayak tadi disebut harmonic pattern dengan MA itu lebih presisi mana? Kayak MA misalkan dia MA-nya turun ke bawah, candlenya turun, dia naik ke atas, candlenya terus break MA katakanlah. Yang kita asumsikan ketika harga sudah mulai break MA dia bakalan terus naik, ternyata bisa aja juga gagal dia turun lagi ke bawah, false break dari MA-nya. Jadinya semua elemen metode technical analysis punya probabilitas yang sama, baik itu gagalnya ataupun berhasilnya. Yang terpenting di sini bukan mana yang lebih baik metodenya, tapi bagaimana kita mensiasati kondisi saat ini marketnya. Jadi semua punya metode yang terbaik yang bisa mereka gunakan dengan versinya masing-masing. Yang terpenting bagaimana intuisi kita mensiasati market itu. Kurang lebih gitu Pak. Kalau ciri-ciri crossing gimana? Ciri-ciri crossing ya break dulu MA-nya.
break dulu MA-nya. Ini ciri-ciri crossing apa nih maksudnya? Pattern itu buat cek titik reversal bearish pada Fibonacci atau bed dan lain-lain. Jarang yang pakai, kalau salah tarik garis kesimpulannya bisa salah. Semuanya juga sebetulnya sama. Ini bukannya saya mau mendiskreditkan ya atau mau mendebatkan, bukan. Sebetulnya semuanya metode sama, kayak misalkan kita narik pattern gitu ya kan. Bisa aja salah narik juga ngawur kan jadinya. Saya bahasanya tuh jadi halu. Salah narik garis trendline pun juga bisa jadi halu. Semuanya sama, yang penting ya lebih bagus lah belajar technical analisisnya. Biar, nah contoh gini nih asumsinya. Sebagus apapun, sebaik apapun kita paham technical analysis, jangan pernah berpikir market itu akan selalu ikut gambar kita. Tapi kita yang menyesuaikan market. Jangan sampai kita berpikir, oh ini bakalan jadi suatu pattern. Gitu. Kita akan berpikir dia bakalan jadi eh, suatu pattern katakanlah gitu. Ternyata dia gagal. Ternyata dia gagal buat breakout. Ya udah, berarti bukan berarti kita juga yang salah, tapi marketnya gagal pattern namanya. Maaf Mas Al, harmoniknya yang tarik 4 titik XA BCD. Sorry tadi saya yang kurang lengkap. XA BCD. Harmonic pattern, iya. Iya berarti kan kayak butterfly pattern. Butterfly pattern kan narik XA BCD kan. Sama aja. Bud pattern itu nariknya XABCD juga. Butterfly juga nariknya XABCD juga. Pola XABCD itu. Kan buat cara metode ngitungnya kan. Cara penarikan garisnya. Nah itu dia. Salah-salah kita narik garis kita kan jadi halu kan. Bahasa saya sih halu sebetulnya. Halu, hati-hati halu. Narik garis. Yang penting gini sih. Simpelnya gini menurut saya. Menurut saya ya simpelnya gini. Anda lihat deh gambar saya. Ini gambar teknikal saya loh. Ini chartis yang setiap hari saya lihat. Ini analisa saya di BBRI. Ini analisa saya di Elsa. Ini analisa saya di NRG. Atau biar lebih lengkap lagi lihat analisa-analisa saya, join di channel Telegram saya sama channel WhatsApp saya. Linknya ada di bio profil saya. Anda perhatikan deh gambar saya, gambar analisa saya. Saya nggak pakai metode tarik-tarik garis yang bikin rumit. Saya nggak pakai tarik apapun itulah yang bikin rumit. Mungkin ada yang pakai apalah, pokoknya gambar-gambar yang bikin rumit. Kayak misalkan gini, saya nggak jarang pakai kayak gini-gini. Terus dibikin gini-gini. Itu jarang. Bukan berarti ini nggak boleh dipakai. Tapi saya jarang. Maksud saya gini, yang terpenting adalah support dan resistance historical. Support dan resistance historical itu adalah kunci acuan untuk pergerakan harga sebetulnya. Maksudnya gimana? Ya contoh nih kayak target saya sekarang. Target saya sekarang NRG ke atas. Targetnya kemana ya? Dari historical. Lalu turun, kalau turunnya kemana? Ya dari acuan historical. Jadi acuannya cukup sederhana, historical. Terus IHSG. Kalau IHSG turun, acuannya dari mana? Acuannya ya support. Supportnya dari mana? Historical, low terdekat, terakhir. Nah saran saya, nggak usah pusing mikirin, wah harmonic pattern. Lalu MA lebih bagus mana? Metode ini, metode itu lebih bagus mana? Nggak perlu pusing. Si A pakai metode, punya metode sendiri. Si B punya metode sendiri. Si C punya metode sendiri.
Ini analoginya sama kayak you punya pekerjaan gajinya 10 juta. Tetangga lu punya pekerjaan gajinya 15 juta. Tetangga lu depannya lagi punya kerjaan gajinya 50 juta. Lebih bagus mana? Lebih bagus yang 50 juta tentunya kan. Tapi ketika lu kerjain itu pekerjaannya dia, lu nggak bisa melakukannya dengan baik seperti dia. Gitu kan. Lu nggak bisa ngelakuinnya dengan baik kayak dia ngelakuin pekerjaan itu sehingga dia dibayar 50 juta. Tapi lu bisa melakukan suatu pekerjaan lu yang cuman digaji 10 juta. Ya udah fokus aja dengan apa yang lu bisa dan apa yang lu dapet. Lu jangan pernah berpikir, oh si influencer A itu caranya gitu, dia dapat lebih banyak. Si B punya cara yang kayak begini. Itu bakalan bikin lu terdistract dan lu akan menganggap semua materi atau teori yang udah pernah lo serap itu nggak bener. Akhirnya apa yang lo dapetin? Lu bayar gua masuk Alpha Trade Academy, lu bayar orang lagi masuk ke grupnya, lu bayar lagi masuk orang ke grupnya. Akhirnya duit lu habis cuman buat masuk ke grup sini, grup sini, grup sini, grup sini. Akhirnya lu akan berpikir, gue pernah nih bayar si A 2 juta masuk ke grupnya. Akhirnya ada influencer naik lagi nih, viral lagi, lu bayar lagi 2 juta ke influencer itu buat masuk ke grupnya. Lu sekarang dengerin gue, di Alpha Trade Academy 3 bulan 350.000, lifetime-nya itu 1.575.000. Lu bayar gue lagi 1.575.000 untuk lifetime. Lu tuh sama aja kayak berpikir, wah berarti metode yang kemarin nggak cocok sama gue pindah lagi ke komunitas lain mencari jati diri kan berarti kan. Tapi kita tuh sebagai influencer punya caranya masing-masing untuk menghasilkan profit. Jadi kalau lu bilang cara gue bener, lebih baik dari Michael Liu apa enggak? Lebih baik dari David Noah apa enggak? Kan nggak bisa begitu. Kita punya caranya masing-masing. Yang terpenting apa menurut gue sekarang? Yang penting lu pakai gaya simple aja. Lu pakai gaya simple, support resistant, high dan low itu jadi kuncinya. Sampai nanti akhirnya lu bakalan nemuin jati diri lo sendiri. Yang paling cocok metode analisanya itu yang mana. Lu nggak perlu ikut-ikutan orang, lu nggak perlu membanding-bandingkan, oh si A begini, si B begitu, si C begini. Lu nggak bakal dapat hasil. Lu nggak akan pernah berpikir harusnya monyet itu bukan belajar berenang tapi belajar manjat, ikan itu bukan belajar manjat tapi belajar berenang. Jadi apa yang lo bisa sekarang lo fokusin aja gitu. Oh metode gue kayak gini, walaupun itu caranya salah, katakanlah lu minta koreksi ke gue bilang itu salah tapi itu bisa menghasilin buat lu udah bener gitu. Jadinya nggak perlu lu berpikir kayak cara si A bener, cara si B bener. Lo ngelihat si A bagus, oh lo ingin belajar sama dia. Nanti besok ada influencer lagi yang naik, wah booming lagi, lo bayar lagi dia. Lo nggak akan ada habisnya karena lo bisa jadi terdistrak. Gue pernah ngalamin itu soalnya. Gue dulu zaman 2012 nggak ada nih apa namanya grup-grup komunitas berbayar yang kayak gini, session tengah malam gitu kan. Terus atau mungkin murah kayak sekarang. Dulu gue 2 jam bayar 3.500.000. Paling murah 2.500.000. Itu cuma 2 jam. Di apa namanya di hotel cuman dibacain modul doang. Itu nggak enak banget. Tapi kalau sekarang lu udah dimasukin ke grup, lo bisa diskusi di dalam grup. Semua komunitasnya Michael Yo dan seterusnya. Di Alpha Trade Academy juga begitu. Ada grupnya, lu bisa diskusi di situ. Sama mentornya juga lo bisa diskusi kan gitu kan. Kalau zaman dulu nggak ada. Makanya yang terpenting adalah menurut gua lo nggak perlu bayar siapapun, lo juga nggak perlu join ke grup Alpha Trade pun. Kalau perlu lo nggak usah join, tapi lo patenin aja apa yang lo bisa sekarang. Yang penting lo udah ada basicnya gitu. Udah, yang penting lo udah dapet the basicnya. Oh
candle reversal tuh kayak gini. Oh, breakout itu kayak gini. Oh, reversal itu didukung sama apa ya? Biar bisa punya probabilitas besar. Terus breakout itu harus dilihat dengan apa ya? Kalau lu udah punya pedoman itu, kembangin trial error. Market nggak mesti harus selalu sama seperti teori lu, tapi lu yang harus menyesuaikan market. Bukan berarti lu lulus, metode lu salah. Tapi mungkin penerapan lu aja yang kurang tepat di sahamnya. Katakanlah metode lu udah bener, tapi sahamnya nggak merespon. Berarti bukan elunya yang salah, tapi marketnya yang nggak mendukung. Intinya gini, gua pun masih bisa lose loh. Gua pun masih bisa stop loss loh. Ada beberapa trading setup gue juga yang gagal. Bukan berarti metode gue gagal, tapi marketnya yang nggak mendukung. Berpikirnya kayak gitu bro. Jadi kalau lo berpikir, wah gue pakai metode ini masih kena cut loss, gue pakai metode ini masih kena cut loss, lo berpikir metodenya salah. Sampai 1000 orang pun lo berguru gitu ya, lo nggak akan pernah dapet yang terbaik bro. Tapi gue saranin lu cari yang terbaik dari sisi lu. Lu udah dapetin basicnya, ya udah lu belajar sendiri. Kalau lu butuh temen diskusi ya lu cari temen diskusi. Tadi kayak gue bilang, kalau lu udah punya basic reversal itu acuannya seperti apa, ya udah lu acuin itu, cari reversalnya. Breakout itu seperti apa, pondasi breakout itu acuannya dari apa, lu udah tahu, lu udah pernah belajar, lu kembangin. Tapi kalau belum tahu ya jelas lo harus punya mentor yang bisa ngajarin lo itu di Alpha Trade Academy. Kalau lo lagi ngomong ke gue kan gue berarti referensinya Alpha Trade Academy, diajarin semua tuh. Tapi setelah itu lo belajar sendiri. Di Alpha Trade Academy juga gue gitu kok, menekankan ayo belajar analisa biar sampai mandiri. Banyak emak-emak yang udah jago analisa sekarang. Bukan karena gue, tapi karena dia fokus sama apa yang gue bilang. Maksudnya fokus sama apa yang gue bilang, lu nggak usah terdistrak sama metode lain. Fokus aja metode lu, apapun itu, cari kelemahannya di mana. Sama kayak lu nyari pasangan, lu mau cari pasangan yang kayak gimana? Nggak ada yang terbaik. Pasangan itu cuman satu kuncinya, nyari yang cocok sama kita cocok sama dia. Udah simple. Sama metode trading juga gitu, lo nggak perlu nyari metode yang baik yang mana, MA lebih baik mana sama pattern, nggak perlu. Lo cari aja metode yang lo nyaman makainya, lo tinggal cari trial errornya. Lo bilang yang di Indonesia cantik tuh siapa, lo pingin, katakanlah lo pingin nikahin itu perempuan cantik itu, tapi pasti ada kekurangannya yang mungkin lo nggak bisa terima. Sama metode si A punya metode, tapi pasti ada kondisi, kayaknya gue nggak nyaman deh metode ini, gue harus balik ke metode yang lama. Kurang lebih gitulah. Jangan cari mana yang terbaik, tapi cari mana yang pas buat lu. Gitu ya. Oke, mungkin cukup ya untuk malam hari ini. Mungkin next time kita bisa session lagi malam-malam untuk screening. Jangan lupa di follow channel WhatsApp baru gua dan channel Telegram barunya, channel Telegram maksudnya, biar bisa dapat analisa-analisa harian ya, mungkin aja bisa jadi referensi untuk lanjutan tren atau biasanya. Tapi kalau untuk roadmap yang trading plan gitu ya, trading plan harian, jika gue nemu saham yang bagus, gue nggak share di publik, gue sharenya di Alpha Trade Academy. Senin dan Rabu kita belajar untuk memperdalam analisa teknikal dan lain-lain. Tentunya kita screening bareng juga. Di sini aja gue praktekin screening bareng gimana di grup Alpha Trade Academy. Pasti akan lebih luas dan lebih enak lagi. Lumayan buat semangat di saat crash begini. Semangat terus bro. Gue pernah
ada di posisi dimana gue mau belajar itu susah banget ditanya. Orang gue tanya jawabnya setengah-setengah. Beberapa orang bukan cuma satu. Jadi gue berharap kalau ditanya, gue berharap bisa jawab sesuai dengan kebutuhannya. Good luck untuk aktivitas investasi Anda. Gue tunggu di Alpha Trade Academy. Kita belajar, diskusi, dan berkomunitas bareng. Salam cuan. Gue Alfian, pamit. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.